Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi bersama Bunda Ana. Pada pertemuan kali ini, Bunda akan menyampaikan materi tematik tema 5G, subtema 1, materi IPS. Baiklah, materi pertama, proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Faktor utamanya adalah peristiwa direbutnya Konstantinopel ke tangan Kesultanan Turki Ottoman pada tahun 1453. Faktor penting bangsa Eropa berlayar menuju Kepulauan Nusantara yaitu: pertama, mendapatkan kekayaan; kedua, meraih kejayaan; ketiga, menyebarkan agama; yang keempat, mencari rempah-rempah. Selanjutnya, masa penjajahan bangsa Portugis di Indonesia. Bangsa Portugis pertama kali ke Indonesia pada tahun 1512, kemudian mengadakan perjanjian dagang dengan Kerajaan Sunda atau Pajajaran. Pada tahun 1526, Kerajaan Sunda ditaklukkan oleh Kerajaan Demak. Akibatnya, pada tahun 1527, Portugis diusir oleh Kerajaan Demak di bawah pimpinan Fathahillah. Setelah terusir, Portugis lalu menjalin kerjasama perdagangan rempah-rempah dengan Kesultanan Ternate di Maluku hingga berakhir pada tahun 1575. Selanjutnya, masa penjajahan bangsa Belanda di Indonesia. Belanda pertama kali ke Indonesia pada tahun 1595 di Banten. Pada tahun 1598, Belanda mengirimkan ekspedisi ke Banten dan ke Kepulauan Maluku. Pada awal tahun 1600-an, setelah Portugis diusir dari Kepulauan Maluku, sejak itu Belanda memonopoli perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Maluku. Pada 20 Maret 1602, Belanda membentuk VOC untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Tujuan bangsa Belanda ke Indonesia yaitu untuk menguasai kekayaan alam serta sumber daya manusia Indonesia. Bangsa Belanda menjajah Indonesia selama kurang lebih 350 tahun. Penjajahan tersebut berakhir setelah Belanda menyerah pada serangan Jepang, yaitu pada tahun 1942. Masa penjajahan Jepang. Pada 1 Maret 1942, Jepang mendarat ke Indonesia di 3 titik, yaitu Teluk Banten, Indramayu, dan Bojonegoro. Pada 8 Maret 1942, Belanda menyerahkan wilayah jajahan Indonesia tanpa syarat ke Jepang. Masuknya Jepang di Indonesia awalnya disambut gembira oleh rakyat Indonesia. Namun ternyata Jepang memanfaatkan rakyat Indonesia untuk membantunya dalam perang melawan sekutu. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang membentuk berbagai organisasi, yaitu Putra, Heiho, dan Peta. Materi selanjutnya, perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Portugis dan Belanda. Yang pertama, perlawanan terhadap penjajahan bangsa Portugis, yaitu perlawanan Kesultanan Ternate, perlawanan Kesultanan Demak, dan perlawanan Kesultanan Aceh. Kedua, perlawanan-perlawanan terhadap penjajahan bangsa Belanda. Yang pertama, Sultan Agung dari Mataram. Kedua, Sultan Iskandar Muda dari Aceh. Yang ketiga,
Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa. Yang keempat, Untung Suropati dan Trunojoyo dari Jawa, Sultan Ageng dari Banten, Patimura dari Maluku, Sultan Badarudin dari Palembang, Tuanku Imam Bonjol dari Minangkabau, Pangeran Diponegoro dari Jawa, I Gusti Ketut Jelantik dari Bali, Pangeran Antasari dari Kalimantan, Teuku Umar dari Aceh, Anak Agung Made dari Lombok, dan Sisingamaraja dari Tapanuli. Berikutnya, peristiwa sejarah pada masa awal pergerakan nasional. Pergerakan nasional adalah suatu bentuk perlawanan terhadap kaum penjajah yang dilaksanakan tidak menggunakan kekuatan bersenjata, tetapi menggunakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Organisasi pergerakan nasional yang dibentuk pada masa penjajahan yaitu Budi Utomo yang didirikan pada 20 Mei 1098 yang dipelopori oleh Wahidin Sudirohusodo dan organisasi Trikoro Darmo pada 7 Maret 1915 yang dipimpin oleh Satiman Wirosandojo. Demikianlah penjelasan dari Bunda. Untuk latihan soalnya, di buku tematik Ayo Berlatih halaman 24 nomor 2 dan Ayo Berlatih halaman 41 nomor 1. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan ke wali kelasnya masing-masing ya. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.